Teman-teman, ketika kita menyanyikan bersama keluarga kita, biasanya kita berpikir itu adalah orang di rumah kita, suami, istri, anak kita. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang itu, karena di dalam Israel mereka juga disebut sebagai House of Israel, rumah Israel. Gereja juga disebut sebagai saudara seiman. Mari kita menyanyikan ref ini dengan sebuah pemahaman yang sedikit berbeda. Kita melayani bersama dengan teman-teman dekat kita yang ada di tempat ini, yang pernah ada di tempat ini, yang sekarang bersama dengan kita, termasuk tentunya keluarga kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, kita nyanyikan ref ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Satu yang terakhir, pikirin satu orang teman kita di sini atau di luar sana yang kita pernah layanin bareng. Kita nyanyikan lagu ini, pikirin, bayangin satu wajah orang. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Boleh ditambah orangnya yang lain. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih buat sahabat-sahabat, teman yang seperti saudara yang Tuhan kirimkan. Seperti keluarga di dalam perjalanan iman kami bisa belajar bersama mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami keluarga di dunia, tapi juga Tuhan berikan keluarga di dalam Kristus. Ada wajah-wajah yang kami ingat, yang bersumbangsi terhadap pelayanan kami, perjalanan kami mengikut dan mengenal Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, dan biarlah kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tuhan menguatkan kembali kami dan meneguhkan kami untuk melayani lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, tema hari ini kalau kita boleh tahu di sing dan di atas adalah tema yang sama. Di ibadah yang di atas kita memiliki tema yang sama, cuma saya sedikit membahasakannya. Jadi di atas kesakralan keluarga dan jangan berzina. Ya, temanya itu. Jadi teks yang kita baca terkait dengan kata jangan berzina. Amsal 6 ayat 27 sampai yang ke 35 kita akan buka sama-sama, saya akan baca terjemahan yang baru. Amsal 6 ayat 27 sampai yang ke 35. Saya akan bacakan buat setiap kita. Sangat keras ayatnya.
Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Kalaupun tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat, seluruh isi rumahnya harus diserahkan. Namun siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Saudara-saudara, sebelum kita gali ayat ini, jadi ketika berbicara tentang kesetiaan dan perzinahan, ketika ayat Alkitab disampaikan di dalam perjanjian lama selalu tidak hanya berbicara akan relasi keluarga. Tapi ternyata ketidaksetiaan terhadap Tuhan, sebuah umat juga ditandai dengan sebuah perzinahan, saudara-saudara. Sebuah ketidaksetiaan yang ada di Alkitab. Dan tidak heran di dalam Amsal kumpulan hikmat-hikmat yang dikoleksi dan dijadikan pengajaran, saudara-saudara, sangat keras menentang ini, tapi kita juga harus lihat apa yang terjadi. Ketika saya belajar filsafat, saya sangat tertarik dengan sebuah kisah The Ring of Gyges. Pernah dengar? Pernah dengarnya Lord of the Rings. Saya percaya itu terinspirasi dari ini, karena ini jauh lebih lama ditulis oleh Plato. Ceritanya ada seorang petugas kerajaan yang menggali sebuah tanah dan dia menemukan sebuah cincin. Dan ketika dia pakai cincin itu, ini disebut cincin itu, dan ketika dia pakai cincin itu, dia menjadi tidak kelihatan. Dan di situ dia mulai menikmati kondisi orang tidak bisa melihat dia melakukan hal-hal yang buruk. Maka dia melakukan kudeta kepada raja, dia meniduri istri raja, dan akhirnya dia membunuh raja dan dia menggantikan menjadi raja. Di dalam cerita ini yang dipertanyakan adalah, ketika kamu bisa mencuri, kamu bisa berbohong, kamu bisa melanggar hal-hal moralitas tanpa sebuah hukuman, apakah kamu masih punya alasan tidak melakukannya? Kalau kamu tidak dihukum, ya, apakah kamu tetap melakukan itu? Kalau kamu tidak ada konsekuensi, dan kalau kamu bisa tetap bebas seperti Gyges ini, kamu tetap melakukan hal-hal yang etik enggak? Morality enggak? Ya. Makanya tidak heran para filosof berpikir bahwa nggak bisa. Karena banyak orang harus ada konsekuensinya. Harus ada hukum untuk orang bisa tidak melakukan sesuatu. Betul kan? Maka anak kecil kita hukum kalau kita salah. Kalau mereka salah, mereka kita hukum. Kalau mereka benar, kita dapat hadiah. Tapi kenyataannya masalahnya adalah tidak bisa dihukum kalau tidak ketahuan, betul? Maka puji Tuhan ada God's eyes, CCTV, ya kan? Sekarang ada suaranya. Ya, jadi jangan sembarangan di kantor lu CCTV-mu bisa rekam suara lu, ya, sehingga bisa kerekam semua saudara-saudara. Makanya sekarang kita mulai resah dengan chat, bisa di crop, bisa dikirim, betul? Rekamannya bisa disimpan, bisa di situ. Maka akhirnya pertanyaannya adalah ketika tidak tertangkap, tidak terhukum, apakah kita melakukan itu dan kita melakukan sesuatu itu, apakah karena itu benar atau karena sebetulnya kita takut hukuman? Ya. Maka para filosof berkata begini, perlu ada polisi. Kalau nggak ada polisi, maka perlu ada agama. Agama yang menciptakan Tuhan yang tidak kelihatan dan maha hadir untuk menakut-nakutin orang supaya masyarakat normal. Jadi beberapa filosof percaya agama dan Tuhan adalah sebuah ciptaan kekuasaan supaya orang takut dan tidak melakukan dosa. Nanti di dunia yang akan datang kamu dihukum karena berdosa, saudara-saudara. Ya. Dan ini menjadi permasalahan filsafat. Apakah betul manusia ketika tidak ada konsekuensi dan tidak mungkin ketahuan apakah dia akan melakukan hal yang benar atau dia tetap melakukan hal yang tidak benar, saudara-saudara? Kira-kira kita gimana? Ya. Saudara-saudara,
Dan ini akan dipertanyakan kepada ayat-ayat demikian. Ayat tadi yang kita baca ada konsekuensinya. Ketika kamu lakukan ini ada konsekuensinya. Permasalahannya kalau nggak ada konsekuensinya kamu tetap tidak melakukan, tidak. Itu pertanyaannya saudara-saudara. Dan kalau kita baca ayat ini sekarang santai. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dalam budaya yang dulu. Kalau kita hidup di dalam budaya yang dulu saudara-saudara, mati. Ada ayatnya yang berkata begini, bila laki-laki berzina dengan istri orang lain, yang berzina itu harus dihukum mati, dua-duanya. Laki-laki kedapatan tidur dengan perempuan yang bersuami, maka keduanya harus mati. Haruslah kau hapuskan yang jahat dari Israel. Israel harus kudus, nggak boleh ada yang jahat, perzinahan sebagai sesuatu yang jahat, maka harus mati. Maka tidak heran ketika ada wanita berzina di zaman Yesus, orang-orang mengatakan apa? Ayo kita lemparin batu. Ayo, dilemparin batu nggak? Saudara-saudara, coba Anda jadi orang zaman itu, dan ngelihat orang berzina, diarak, dimasukin lubang seperti itu, terus dilemparin. Kira-kira trauma nggak? Takut nggak? Takut ya? Kalau nggak takut gila. Ya, atau semakin seru, asik. Asik tuh lihat. Kok seru kayaknya, karena udah kebiasaan, bisa saudara-saudara. Tapi mengerikan kalau itu terjadi buat kita, betul? Saudara-saudara, jadi apakah Alkitab dibangun berdasarkan sebuah teror ketakutan, sebuah hukuman yang keras supaya orang mentaati itu? Maka kita perlu neraka. Digembor-gemborkan konsepnya dengan kencang supaya orang menghidupi moralitas. Padahal jelas Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada ketakutan. Roh ketakutan, ada kemerdekaan. Kabar sukacita, bukan kabar teror. Kabar kebebasan, kabar cinta, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah sebuah penekanan akan hukum yang ke-7. Kamu jangan berzinah. Berzinah artinya istri sesama. Saudara-saudara, pada zaman itu wanita seperti ternak itu adalah kepemilikan bagi orang. Jadi wanita pada masa itu haknya belum begitu naik. Walaupun kalau kita lihat Alkitab dibandingkan budaya-budaya yang seberang, Alkitab lebih menaikkan. Tapi tetap wanita masih secondary. Jadi menikahi atau berzina dengan istri sesama. Kalau yang bukan istri sesama harus dinikahin saudara-saudara ya. Ada aturan-aturan yang saudara bisa baca sendiri. Dan di sini perzinahan Alkitab ngomong apa? Kamu itu kayak memangku api. Jadi kalau kita baca Amsal sering itu paralel. Ada paralel. Ada konsekuensi di sini ya. Paralel A, B, A, B, A, B. Itu cara membaca sastranya. Ya. Maka di sini apa? Memangku api tidak terbakar. Siapa yang pangku api tidak terbakar? Siapa yang jalan di atas bara tidak hangus kakinya. Siapa yang hampiri istri sesamanya tidak dihukum. Ya. Ternyata ada penghukuman yang dikatakan di situ. Pencuri yang tertangkap harus bayar 7 kali lipat. Semua tindakan ada konsekuensinya. Yang kedua, berbuat zina, merusak diri. Ada apa? Ditambahin lebih detail. Siksa, cemooh, aib, shame. Karena di dalam budaya kuno, rasa malu itu lebih berat daripada rasa bersalah. Dipermalukan. Maka kadang-kadang diarak di pinggir jalan, ditelanjangin, dilemparin batu. Karena itu bukan hanya penghukuman, itu adalah mempermalukan yang tidak akan lupa seumur hidup. Kalau orang sudah dipermalukan, dia tidak akan lupa. Kalau kesalahan bisa ditebus, saudara-saudara. Tapi biasanya bercampur ya. Saya juga baru tahu istilah hidung belang. Ternyata istilah hidung belang di Indonesia, kalau tidak salah mulai di Jawa Tengah, di kota Jogja, itu mulai dari para pejinah, itu akan diikat di tengah alun-alun, dan ketika diikat, hidungnya dicoret-coret jadi belang saudara-saudara. Dan setelah belang, setiap orang yang lewat di alun-alun boleh menggoreskan saudara, atau bambu ditajamkan, mendoreskan ke tubuhnya sampai darah itu menetes sampai dia mati. Itu istilah awal hidung belang. Ya. Jadi jangan jadi hidung belang ya. Dan di sini dikatakan apa? Pembalasan dendam suami. Ada geram, cemburu dan tidak ada belas kasihan di sana. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan apa? Ada konsekuensi akan perbuatan ini. Tapi apakah ayat ini sebetulnya diinspirasi dengan ketakutan? Memang paling gampang nakut-nakutin.
Betul ya? Sama anak paling gampang nakut-nakutin sampai dia remaja. Kalau sudah remaja dia nggak takut. Dia akan menemukan segala cara untuk bagaimana kita tidak pernah mengajarkan dia berbohong dan dia akan ahli berbohong. Ya. Dan semakin Anda takut-takutin, semakin Anda akan menemukan dia semakin berbohong. Apalagi kalau pakai ancaman-ancaman. Kamu ya, kalau kamu sampai bohong lagi, kamu gak boleh main sama teman-temanmu. Waduh, hal yang paling berharga diambil, dia akan terus bohong. Supaya tetap bisa main sama teman-temannya. Saya sudah pakai cara itu tidak berguna. Ya, jadi sekarang saya tidak pakai ancam-ancam. Saya lebih pakai, papa sedih dibohongin. Kamu pernah bohong sama papa, sedih gak kalau papa bohong sama kamu? Ya. Jangan pakai takut-takutin lagi. Apakah ini artinya Alkitab diinspirasi dengan ketakutan? Ya. Banyak orang tua yang masih memilih cara ini. Dan saudara-saudara, kan belajar dari Alkitab, kan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, tapi kita harus tahu bagaimana Alkitab ini jiwanya ditulis, saudara-saudara. Ya. Saya pernah dibohongi, dan kecewa dibohongin, baru sadar waktu kecil saya juga suka bohong gitu ya. Akhirnya sekarang kesadaran itu membuat gimana caranya ya. Kalau saya tidak ada yang bantu, anak saya bisa lebih tidak berbohong. Maka ketika dia jujur, sekarang anak-anak bagus pakai kalau boleh jujur tapi jangan marah ya. Ya, dia sudah mengancam jangan marah, kalau marah nggak mau ngaku ya. Akhirnya jujur, harus biasa peluk, terima kasih buat kejujurannya, itu lebih penting dari berbohong walaupun kita sedih. Dan kita juga bisa membukakan, ya saya pernah cerita, saya marahin anak saya, kalau nggak boleh mainan lagi. Akhirnya ternyata dia malah bohongnya secara komunal. Adiknya suruh bohong, diancam-ancam gitu ya. Biasanya gitu kan. Nanti ada istilah, kalau sister apa di bahasa Gen Z itu persahabatan saudara nggak boleh bongkar ke orang tua. Apa bahasanya? Nggak tahu ya kalian bukan Gen Z ya. Anak saya punya bahasa tuh, Pak nggak bisa Pak, kita sudah terakhir perjanjian, kita saling menjaga katanya. Saudara-saudara, ternyata itu tidak berguna dan akhirnya saya cuma waktu itu, akhirnya adiknya masih kecil masih bisa bohong, kalau udah gede nggak bisa. Ya kan? Kalau udah sama-sama remaja nggak bisa, adiknya ikut bohong pasti. Tapi ternyata yang bisa saya lakukan adalah ayolah saling jaga, saling berusaha. Ya. Karena papa pengen kamu berusaha. Saya ingat sekali waktu kecil itu dulu dia bohong. Terus saya bilang, janganlah bohong karena papa pengen tetap kamu main sama temanmu. Tapi papa sedih kalau kamu main sama dia kamu jadi bohong. Karena papa gak pernah ajarin kamu bohong. Gimana? Kamu kan 3 orang, temanmu berdua. Gimana kamu 3 orang ya? Papa dukung supaya kamu bisa membuat mereka gak bohong. Oh iya, mereka semangat. Oh iya, boleh main. Dikasih misi saudara-saudara. Ada hari itu mereka, ayo kita ajak ke gereja. Ayo Pak, kreatif lah saudara-saudara. Kalau dilarang, bohong. Saudara. Makanya tidak heran ketika kita mempelajari firman, kita sering melihat itu sebagai hukuman dan aturan. Begitu kita tidak dihukum, kita nggak oke. Betul? Karena kita juga terjebak seperti orang Israel. Kita terjebak karena melihat aturan-aturan yang diberikan Tuhan, karena masalah hukuman yang kita takutkan hukuman dan kita tidak tahu isi hati Tuhan. Mengapa dia memberikan aturan itu saudara-saudara. Dan celakanya kita sebagai orang tua, kita sebagai pacar kita, di pacaran juga ada kesetiaan dan ada aturan-aturan, ya kan? Kita fokus sama aturan, wah gue kalau datang terlambat, gue kalau nggak ngabarin, kalau gue lagi jalan sama temen tidak foto sehingga tahu sebelah gue cewek atau cowok, wah ini gue dimarahin nih. Itu pacar yang posesif, ada banyak ternyata. Kalau pergi sama siapapun harus story dulu supaya kelihatan dia duduk sebelah siapa. Bertobat kalau yang sakit kayak gitu ya. Ada, nggak cuma satu, saya ketemu banyak, saudara-saudara. Ya. Ada, teman-teman. Aturan-aturan itu ternyata yang ditakutkan akhirnya ditakutkan nanti dihukum, didiemin, dicuekin, dijutekin 3 hari nggak enak. Ya. Tapi kita nggak tahu di balik aturan yang disepakati dan diminta ada apa di sana sebetulnya. Makanya saya mencoba membaca Amsal itu melalui perspektif hukum yang lain. Jadi kalau lihat Alkitab nggak boleh satu ayat. Kata dosen saya, kalau lihat Alkitab itu jangan pakai high heels, kayak pakai high heels di sepatu di salju. Kalau pakai high heels masuk kamu harus pakai sepatu salju. Saya juga belum pernah lihat sepatu salju ya. Yang lebih penampangnya luas. Jadi ayat tertentu harus dilihat dari ayat yang lain supaya lebih jelas. Ya. Ternyata di bagian lain, saudara-saudara, aturan itu diberikan karena kasih, love, cinta. Ya, karena
Tuhan mengasihi Israel, maka dia memberikan aturan hukum. Karena Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan kasih aturan. Karena orang tua tidak mau anaknya jatuh di dalam kesalahan, dia kasih aturan. Aturan kalau naik Grab tolong difoto Grabnya sehingga papa tahu kamu naik Grab yang mana. Supaya kalau terjadi apa-apa orang tuanya bisa bertanggung jawab. Aturan demi kebaikan. Saya jadi keingat waktu saya ngajar anak SMP. Waktu itu saya menganut postmodern education. Akhirnya saya bilang oke, kebanyakan kalian disuruh taat aturan, gurunya nggak tahu taat aturan, kamu nggak pernah lihat guru dihukum kan, bener kan? Oh iya nggak pernah, coba kita dihukum. Oke, sekarang kita bikin aturan bersama, saya juga harus taat, kalau saya salah, saya dihukum. Wah mereka bahagia banget. Asik, wah kalau bapak salah, bapak kayak kita ya, lari di jalan bilang terlambat, kalau bapak terlambat, jadi kita aturin benar, kalau terlambat, bawa Alkitab, sambil, saya terlambat di sepanjang lorong, jadi kalau bapak terlambat, bapak juga gitu ya, untung saya nggak pernah terlambat. Terus ada satu murid ya, wah aku ada aturan baru pak, aturan baru apa? Boleh duduk di meja. Kenapa nggak boleh? Kan sama-sama kayu. Saya bilang oke. Jadi mau boleh duduk di meja, yang lain nggak berani karena kekuasaan terlalu menekan dan aturan terlalu menekan. Hari itu di kelasnya boleh duduk di meja, silakan duduk di meja. Nggak ada yang berani loh. Anak ini bener ini pak, bener duduk meja. Serius pak, badannya gede. Ya, pakai celana pendek SMP kelas 1, badannya gede, duduk di meja model meja IKEA, tahu yang plastik itu tahu? Saudara tahu ya? Dan akhirnya saya perintah, ya udah kamu kali ini pelajaran duduk. Wah dia bahagia banget. Akhirnya gua bisa duduk di meja, obsesi kan? Padahal goblok. Saudara tahu saya biarin, saya tahu nanti akan ada sampai titik dia resah dan mulai bunyi krek. Setelah 15 menit bunyi itu krek. Kenapa lo? Pegel pak, makanya bodoh lo. Dikasih yang enak nggak mau. Iya pak, jadi masih mau duduk meja 2 jam, 1 hari. Enggak pak, boleh nggak duduk kursi? Ya udah duduk kursi. Saudara-saudara seperti itu. Ya. Tapi kita nggak ngerti kalau mereka nggak dicoba saudara-saudara. Habis itu saya diomelin kepala sekolah, ini pendidikan apa yang kamu lakukan? Nggak boleh aturannya saudara-saudara, jadi saya nggak cocok ya di sekolah saudara-saudara. Saudara-saudara itu yang terjadi ya. Maka itu kita tahu kalau kita orang Yahudi dan ini yang dipercaya Yesus. Ada seorang dabai Yahudi yang bernama Hillel, the elder. Di dalam tradisi Yahudi dia percaya apa? Apa yang kamu benci, jangan lakukan itu kepada saudaramu. Karena ini adalah isi semua Taurat dan yang lainnya commentary. Maka Yesus mengatakan, yang terutama kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebetulnya peraturan tadi diberikan di dalam dasar kasih. Ya. Tapi sayangnya kita kekristenan menerjemahkan hukum dengan kata nomos, dengan law. Ya. Padahal aslinya Torah itu guidance, manual book. Seperti ayah yang bimbingin anak gini loh caranya, tapi diganti dengan law and punishment. Aslinya Torah itu guidance, ya, tuntunan, teladan yang dilihat saudara-saudara melalui kehidupan orang tua mereka, melalui kehidupan senior mereka. Maka Taurat isinya story bapaknya dulu ada keluarga yang ini, ada keluarga yang taat, ada keluarga yang tidak taat, ada keluarga yang ribut. Itu adalah story untuk menuntun kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi menjadi law, hukum, punishment, saudara-saudara. Dan disinilah maka kalau kita lihat sebetulnya di perintah tadi, Tuhan bilang apa? Merusak diri. Ya. Not only punishment, ada konsekuensi tapi dia tidak mengatakan itu punishment, konsekuensi terbakar, konsekuensi dan itu nyakitin dirimu. Ya. Nyakitin dirimu, enggak cuma nyakitin dirimu, nyakitin hati orang yang kamu berzina, keluarganya, suaminya sampai dipenuhi dengan dendam. Yang tidak terobati seumur hidup. Kalau kamu pernah bicara dengan seorang suami atau istri atau anak yang tahu orang tuanya berzina, kamu akan tahu itu sakit yang tidak bisa terobati dan begitu mengecewakannya. Jadi ini kasih Tuhan bilang apa? Ini nyakitin dirimu.
Nyakitin orang lain sampai orang lain pingin nyakiti kamu. Dan celakanya ketika dia menyakiti kamu, sakitnya tetap di sana dan tidak sembuh. Orang membalas akan bahagia, puas. Tapi puas itu tidak bisa menebus segala hal yang sudah terjadi dalam hidup. Saudara-saudara, Alkitab luar biasa. Ya. Jadi Tuhan mau ngomong apa? Bahwa kesalahan kita sebetulnya menyakiti, menghancurkan. Destroy sacredness of family. Dan menghancurkan, makanya saya fokusnya ini bukan hanya keluarga, tetapi sebuah komunitas. Ketika seseorang, orang tuanya berzina, maka orang itu akan mulai bergulat. Apakah betul pria-pria itu bisa setia? Atau kalau itu pria, apakah wanita itu bisa setia? Karena sekarang ketika kita berbicara berzina, tidak hanya pria wanita. Zaman sudah berbeda dengan Alkitab zaman itu, betul? Mereka akan mulai bertanya, dan ketika mereka bertanya ada di dalam sebuah komunitas. Ketika wanita ini dicintai oleh seorang pria, maka dia akan menanyakan, apakah kamu bisa mencintai aku? Karena apa? Orang tuaku yang kuhargai dari kecil bisa ninggalin. Apalagi kamu yang baru aku kenal 1 tahun, 2 tahun. Jaminan apa kamu gak ninggalin aku? Sehingga itu juga melukai cowok yang baik-baik. Yang gak pernah berzina dan dia memang setia karena dia mungkin punya bapak yang berzina dan dia tidak pengen berzina kayak bapaknya, dan akhirnya dia berjuang, kok gak dipercaya, gue bukan bapak, gue benci juga sama orang-orang yang berzina. Saudara-saudara, dia melukai banyak hal. Tidak hanya itu, makanya saya mengatakan keluarga secara luas, gereja, umat Tuhan terlukai. Karena ini juga melukai kesakralan dari keluarga. Apalagi ketika sampai bercerai, aduh itu melukai saudara-saudara. Celakanya lebih melukai lagi gereja ketika lihat itu akan bilang, wah Kristen kok bercerai. Itu lebih lukain lagi. Ya. Itu lebih melukain lagi karena itu keluar dari keluarga di dalam satu umat Tuhan yang menyatakan kasih. Mereka lupa bahwa Tuhan itu datang buat orang kayak apa. Tuhan duduk buat orang yang kayak apa. Ya. Tuhan memberi kesempatan buat siapa aja saudara-saudara. Cuma masalahnya saudara-saudara, ini saya masuk ke dalam ya. Jadi kalau kami di khotbah suruh belajar, oke, nggak boleh berzina, tahu. Oke, benar, ya udah jangan berzina. Oke. Tapi masalahnya kan ada orang yang tahu itu ngelukain keluarganya, itu ngelukain komunitasnya, itu ngelukain dia tetap melakukan. Jadi kata-kata jangan berzina nggak cukup. Betul? Karena tetap melakukan. Ya, tetap terjadi. Yang melakukan sadar secara pikiran, ini nyakitin anakku, ini nyakitin istriku, ini nyakitin semua. Tapi drive di dalam diriku kok tetap ke sana. Ya. Saya bersyukur saya sekolah di STT Reform, kalau khotbah nggak boleh cuma aplikasi. Harus namanya analytical. Kalau aplikasi, oh jangan berzina, karena berzina menyakiti Tuhan, menyakiti sesama, oke, berjanji tidak berzina, selesai. Itu nggak analytical, itu dapat teori, praktek, selesai. Itu anak TK, SD. Sekarang SD aja udah analytical. Beauty and the Beast, yang benar cerita ini atau ini, gitu ya. Ada 2 cerita versi berbeda. Itu udah analytical, mana yang benar, gimana caranya kita tahu. Sekarang pergumulannya adalah gimana gue udah tahu itu salah, itu nggak benar, tapi aku kok tetap melakukan itu. Ada orang yang sudah melayani, ketika dia kena, dia berzina dan otaknya udah nggak jalan. Ini pertanyaan kedua, saudara-saudara. Ini kita masuk ke dalam analytical. Dan di sini saya dibantu dengan sebuah teori ya. Ada yang namanya, saya mengintegrasikan psikologi dengan embodiment. Ya saya search ternyata udah ada yang ngomong embodied unconscious desire. Ya. Dia tahu yang benar, dia tahu nyakitin anaknya, dia tahu nyakitin istrinya, dia tahu nyakitin keluarga sana. Tapi dia punya embodied unconscious desire. Hasrat terpendam yang dipendam, yang dia juga sudah lupa dan dia tidak sadar. Ini yang tahu-tahu muncul ketika dia dapat. Apa? Dicintai, diingini, dipilih, dianggap, diakui, ditemani, dimengerti, diperdulikan, dihargai, diterima, dipedulikan. Kembali, dipilih, diperjuangkan, dipertahankan, diingat, dan segalanya.
Ya mungkin dia nggak dapet ketika bersama dengan keluarganya, istrinya. Dan dia terus bertahan. Karena dia diajarkan Alkitab harus mencintai, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga. Dia terus bertahan, melupakan kebutuhan dirinya, bahwa dirinya perlu dicintai, dan terus mendrive dia. Sampai suatu hari dia semakin kosong, dan ketika kosong, tahu-tahu ada satu orang yang mengisi kekosongan itu. Habis. Unconscious desire. Saya kasih cerita. Ada seorang bapak, anak adopsi. Dan ketika dia diadopsi, dia punya anak dan dia sayang sama anaknya. Sayang banget. Tapi suatu hari dia lihat ada satu anak yang tidak diurus. Dan dia benar-benar iba. Dan dia kasih perhatian, anaknya udah mulai besar. Dia kasih perhatian ke anak itu, benar-benar kayak nggak jelas. Apalagi anak itu perempuan, masih kecil. Dia kasih perhatian, dia cukup diberkati. Dan akhirnya itu membuat keluarganya yang luka. Ini anaknya siapa? Kenapa dia lebih cinta anak itu sampai dijadikan perguncingan? Saudara, embodied unconscious desire karena dia tahu sebagai anak yang gak punya orang tua, yang gak ada adopsi, dan akhirnya diadopsi. Di situ ada sebuah kebutuhan, masa lalu yang gak selesai, yang akhirnya ada ketika ada kejadian itu dia bisa gila-gilaan tanpa sadar. Jadi perselingkuhan itu bukan hanya wah digoda wewe gombel, enggak saudara-saudara. Ada desire yang kita gak pernah dengerin. Yang sebetulnya Tuhan peduli. Jangan nyakiti dirimu. Karena perzinahan itu tidak membuat membereskan. Kamu semakin sakit. Artinya Tuhan konsen sama apa? Kebahagiaanmu. Tapi kekristenan kerap kali mengajarkan kita tidak konsen juga dengan our needs of love. Betul? Karena kita diajarkan sacrifice. Tidak salah saudara-saudara. Tapi saudara ingat ayat firman Tuhan. Kasihilah sesamamu. Karena untuk melakukan hukum ini kamu harus sadar bahwa kasih. Kalau kamu tidak pengen orang lain. Kamu gak pengen hal itu terjadi dalam dirimu. Jangan lakuin orang lain. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu gak pengen. Paham? Kalau kamu gak tahu apa yang kamu gak pengen. Gimana kamu bisa tahu supaya ini tidak terjadi di orang lain? Jadi ada syarat mengasihi diri yang Tuhan kasih, saudara-saudara. Problemnya adalah apa? Orang melakukan apa? Karena dia mengalami yang namanya numbing. Disembodiment. Udah gak kerasa. Sakitnya udah gak kerasa, udah gak ngerasa kebutuhannya. Udah gak tahu pengennya apa. Saya 6 lama. Karena dari kecil diajarin bukan di gereja, di keluarga anak pertama berkorban, lakuin semua, saya korbanin semua, nggak pernah minta karena orang tua susah, saya semua jalanin. Akhirnya ketika nikah saya juga ya udah istri pengen apa, mau apa saya lakuin semua. Ketika ditanya pengen makan apa, nggak bisa jawab. Puji Tuhan sekarang udah bisa. Kalau istri saya nggak mau ya udah gue makan sendiri. Dulu nggak bisa, lu makan apa, gue bahagia, lu bahagia, gue bahagia. Karena gue udah 6. Ketika ditanya, Johan selama ini kamu pengen apa? Nggak bisa jawab. Saya perlu 2-3 hari. Saya pengen apa? Di usia 36 tahun. Ternyata pengen mainan. Fiksasi saudara-saudara dalam psikologi. Saya udah ceritakan, saya ditemenin Cimel sama anak-anak beli action figure di Hot Toys. Ternyata di situ saya baru belajar, oh ini senyum bahagia, mengasihi. Dan ketika ada kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Dan tidak pernah seumur hidup anak saya bilang papanya gimana. Tapi hari itu anak saya bilang, lihat wajah saya, papa bahagia ya. Dia gak pernah ngomong selama dia gede. Dia cuma lihat wajah saya pegang mainan, bukan pegang Alkitab. Papa bahagia ya. Saya baru sadar, oh ini. Sejak itu saya berpikir, saya juga mau anak saya tertawa. Saya mau anak saya bahagia. Saya mau orang-orang di temen bahagia. Ya, makanya suruh siapin, oh tema bagaimana game. Ya biasanya kan yang senior-senior pengennya supaya anak-anaknya gak main game ya kan. Tapi yang anak-anak pengen dibilang sama saya.
supaya main game gitu ya. Susah kan jadi pendeta, ya kan? Tapi waktu saya siapin lihat anak-anak yang main game wajahnya tulus, ketawa bisa nangis. Saya lihat di gereja kok kayak zombie. Kayaknya gerejanya perlu berubah loh. Harusnya di gereja bisa ketawa, kenapa nggak ada? Terus lu bilang nggak boleh main game, tapi di gereja dia kayak zombie, gila lu gitu kan? Kalau kita nggak boleh anak kita, nggak boleh YouTubean terus. Apa yang kita tawarin buat anak kita untuk anak kita bisa tertawa? Sebenarnya anak kita suka main sama kita, tapi kita nggak ada waktu. Saya dulu nggak nawarinya nonton bioskop bareng, lumayan boncot saudara-saudara. Tapi itu membuat mereka mau untuk sesuatu yang lebih membuat mereka bahagia dan bersama. Ya. Saudara-saudara kita udah nambing, sehingga tidak bisa mengafirmasi, tidak bisa merasakan, tidak peka akan adanya itu dan menjadi drive yang tidak terkontrol. 6. Makanya ketika 6 kita tahu benar kita salah, kita udah gak peduli perasaan istri kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita, orang lain. Karena udah gak bisa ngerasain. 6 adalah musuh manusia modern. Ya. Dia udah gak bisa ngerasa. Karena tubuh ini dipaksa berjuang, bekerja. Untuk akhirnya bisa bermain. Ya. Jadi value yang tertinggi adalah bermain. Makanya perlu bekerja 8 jam untuk bisa senang-senang. Saudara-saudara. Untuk bisa ngerasain kebahagiaan. Saudara-saudara, jadi golden rule, tadi disebut golden rule. Yesus juga ngomong, apa yang kamu pengen orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Berarti kamu harus rasain apa yang lu pengen. Kalau lu gak ngerasain apa yang lu pengen, gimana lu bisa tahu? Oh aku gak suka diginiin, maka aku gak mau gituin orang lain. Oh aku gak suka, aku tahu rasanya. Punya orang tua yang selingkuh, aku gak mau selingkuh. Karena nanti aku tahu gimana tuh anak-anak yang orang tuanya selingkuh. Ya. Oh aku gak mau orang yang tinggal gak benar sampai punya orang lain karena aku adalah anak. Anak yang dilahirkan dari perselingkuhan. Sampai aku tanya, nanti kalau papaku mati, aku perlu jenguk gak? Karena papaku bukan papaku adalah papa yang aku lihat di keluarga lain. Saya ngelihat itu, saya ngelihat orang bercerita seperti itu yang membuat, ini sakitnya. Melihat sakit di sekitar kita, tapi celakanya kadang-kadang di dalam sebuah hal-hal yang spirituality, kita dilatih untuk hal sesuatu yang baik. Oh gimana kabarnya, puji Tuhan, haleluya. Oke kok, puji Tuhan, haleluya. Kita gak pernah merasakan pain, yang sebetulnya ada hal yang gak beres. Hal yang kita gak terima, tapi kita berusaha terima dengan kata, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Tuhan baik. Ya, Tuhan sayang gua. Cuma gua belum rasa. Saudara-saudara kita perlu ini, ya. Jadi solusi saya supaya kita membangun sacredness of family secara keseluruhan. Pertama, saudara-saudara, pertama-tama belajar merasakan sakit. Nggak gampang loh. Karena kita dari kecil suruh kuat. Kuat, ada Roh Kudus yang menguatkan, ada Tuhan yang itu kan, ya kan? Betul. Tapi kalau untuk ada yang orang yang ngomong kuat dulu, kamu harus ngerasa nggak kuat. Kalau enggak, Mai kuat Mai. Gue nggak ngerasa berat kok gitu ya. Ya. Saudara-saudara perlu belajar merasakan rasa sakit. Saudara saya, orang yang memaksa diri, saya atlet wushu. Olahraga itu pagi bangun tidur, siang pulang sekolah, malam sehari 3 kali. Apalagi sebelum pertandingan, ngikat 5 kilo. Kalau main basket juga, saya atlet wushu, saya main liga basket mahasiswa. Kalau kalah dikasih rompi, jadi main basket pakai rompi besi, saudara-saudara. Makanya gak heran sekarang kaki saya ancur gitu ya, kurang vitamin ya. Dulu latihan di paving, saudara-saudara, lompat-lompat, nendang-nendang di paving, saudara-saudara. Tapi saya harus kuat demi mencapai sesuatu, demi saya juara, demi saya membuat diri saya bangga, demi saya tidak direndahkan orang tua gak punya uang, paling gak saya punya prestasi. Demi diakui saya memaksa tubuh saya sedemikian rupa, sampai akhirnya tubuh itu teriak saya kena liver, di 6 bulan gak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara. Dan ternyata itu gak selesai. Ternyata bahkan setelah kuliah S1,
Saya punya mentor, dia bilang, coba Johan lu duduk aja di depan, lihat bintang, terus lu coba rasain aja semua badanmu. Begitu saya duduk rasain, waduh, ternyata saya rasa kaki saya itu sakit banget saudara, karena udah kena ankle sekitar 30 kali. Udah gede sebelah. Sakit dan saya, karena saya gak punya waktu untuk gak ngerasain. Akhirnya saya nuntut orang apa? Nuntut orang keras seperti saya. Karena gue kuat, lu gak kuat. Nggak pernah punya waktu untuk ngerasain. Orang takut ngerasain, kenapa? Nanti gue lemah. Saya melatih satu embodiment di sekolah teologi, akhirnya murid-murid bilang, Pak, protes, kenapa? Embodiment tidak cocok buat kami, kenapa? Dulu kami kuat Pak, sekarang kami apa-apa sakit. Dulu kami kuat Pak, kami bisa jalan di hari, sekarang aduh sakit. Jangan ajarin kami embodiment. Saya biasa ajarin gimana kamu hari ini, lihat wajah siapa paling kesel, lihat wajah apa paling seneng, pelajaran apa paling bersekel, kerasa di tubuhmu apa kalau kamu kesel, coba nafas, coba rasain, gak apa-apa kamu marah kecewa. Saya latih itu ke mereka. Dia bilang gak kuat Pak, gak kuat karena aku gak kuat, sekarang gampang menyerah saudara-saudara. Tapi jangan salah, itu akan membuat kita bisa merasakan juga rasa nikmat, rasa sukacita dan rasa berkat. Maka di dalam dunia neuroscience sekarang diajarkan kalau sehari di akhir hari coba tanya sama anaknya, kamu 3 hari yang kesel hari ini apa? Terus habis itu, kamu 3 hari yang bahagia apa? Dan terbukti di dalam 6 bulan anak-anak lebih cerdas, lebih gampang menangkap pelajaran. Karena dia merasakan yang buruk dan yang baik. Dan Alkitab jelas mengatakan ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Berarti sungguh merasakan. Alkitab berdoa jelas. Jadi orang Yahudi kalau berdoa makan, saya udah ceritakan. Bukan Tuhan kuduskan dari segala klenik, pesugihan dan Tuhan thanks buat anggur yang ditanam di kebun anakmu, Kris, yang sangat menyegarkan tubuhku. Terima kasih untuk samcam babi. Waktu itu gak ada makan babi ya saudara-saudara. Wah terima kasih untuk vitamin gitu ya, yang Tuhan ciptain dari keluargaku, dari saudaraku. Jadi dia embrace joy. Bisa kerja, kasihan mama saya ada, saya berangkat ke kota Surabaya dengan sebuah keyakinan. Bisa kerja, kasihan mama saya ada, saya berangkat ke kota Surabaya dengan sebuah keyakinan saya bisa jadi orang. Tapi ternyata di dalam sebuah KKR, saya harus datang dengan Tuhan. Ternyata saya harus mengaku bahwa saya kecewa dengan orang tua saya dan saya membutuhkan kasih seorang papa. Dan saya datang di hadapan Tuhan, Tuhan ternyata aku butuh kasih seorang ayah. Dan di situ saya sedikit tes main-main gara-gara Adeline. Oh ternyata saya ini si mandiri yang setia. Ternyata dia sedikit tes main-main gara-gara Adeline. Oh ternyata saya ini si mandiri yang setia. Ternyata dia si klingi. Ya, ternyata saya kurang klingi sama dia, tapi begitu ada anjing yang lebih klingi, dia sedikit menghibur. Ternyata ada yang mengklingiin dia, saudara-saudara ya. Ternyata saya kurang, dan itu bisa disyukur. Saya yang sedikit cemburu. Kalau anjing gak berani marah-marah, kalau anjing gak berani bentak, kalau anjing gak berani. Saudara-saudara, that is a blessing. Makanya saya tetap berjuang. Mata saya alergi, kalau kena bulu anjing saya berjuang. Minum obat supaya anak istri saya bisa berbahagia. Karena ada hal-hal yang mungkin saya tidak bisa berikan. Ya, saya harus berjuang. Sofa saya 1 habis. Saya harus berjuang, beberapa buku mahal saya robek. Saya harus berjuang, saya yang nyariin tempat makannya supaya teratur. Saya pasang kandangnya, saya pasang tempat minumnya. Supaya anak istri saya bahagia. Tapi ternyata juga saya tahu, ternyata saya nggak boleh terlalu berjuang. Saudara, seumur pernikahan saya tanya Cimel, saya baru breakdown 2-3 minggu lalu, nangis. Gara-gara anjing, saudara-saudara. Ya, mereka tidak tahu anak istri saya sayang gitu ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ternyata saya terus berjuang, saya berusaha menahan hal-hal yang saya nggak bisa tahan. Ternyata saya butuh didengerin. Ya, saya minta tolong jalanannya 15 menit, kalau 15 menit dia di rumah gak rewel, gak hancurin. Ternyata anak saya sudah bertahun-tahun tidak mau melakukan itu.
Tolong jangan ditaruh di kursi. Ternyata anak saya taruh kursi, akhirnya saya harus minum obat, mata saya panas gatal sekali. Ya, tolong jangan ke sini, tidak dilakukan. Akhirnya saya, saudara-saudara, kemarin saya nangis kayak anak kecil. Ya, di depan anak saya bilang, Papa berjuang semua ini, keluarin uang semua ini. Ternyata Papa juga butuh kamu sayang sama Papa. Karena Papa nggak bahagia. Karena apa? Setiap yang keluar, yang bangun pagi saya, yang nginjak tai saya, yang nginjak pipi saya. Kemarin puji Tuhan suatu hari anak saya nginjak tainya. Wah, rasain gitu saudara-saudara. Tapi saya bersyukur istri saya. Waktu saya breakdown, saya nangis. Saya benar-benar nangis, saudara-saudara. Ternyata aku butuh didengerin. Aku butuh disayangin. Kamu sayang anjing, tapi Papa butuh sayang. Papa korbankan banyak kebahagiaan Papa. Saya punya trauma dengan kotoran, saudara-saudara. Dan setelah itu, saya bilang sama istri saya, breakdown nih, saya ngerasa salah. Karena saya gak pengen jadi orang tua yang bisa meledak, gebrak meja dan nangis. Saya gak pengen. Tapi saya melukai mereka, saya tahu. Ya. Dan di situ langsung anak saya peluk, Papa jangan ngomong gitu, nggak suka, kayak nggak mau cinta. udah nggak, biarin. Tapi akhirnya saya coba membiarkan diri saya dipeluk, membiarkan diri saya dipeluk. Dan saya bilang sama istri saya lagi nggak pengen ngomong, saya lagi breakdown. Toto istri saya chat, sorry ya, Cimel itu jarang minta maaf saudara-saudara. Bukan yang negatif, saya nggak jelek-jelekin, ya. Sorry, aku yang memilih anjing dan sampai kamu jadi kayak gini. Waduh, itu bahagia. Cimel punya nggak mau minta maaf, ada storynya karena dia banyak orang minta maaf tapi melakukan yang sama. Jadi lebih baik berubah daripada minta maaf. Dan dia melakukan cara mencintai seperti dia. Padahal saya menuntut maaf. Saudara-saudara, ternyata kita butuh dicintai. Kita butuh jateng kepada pasangan kita. Ya. Kita harus berjuang mengasihi, yes, tapi kita juga harus jujur sebagai manusia. Ternyata pasangan kita, orang di sekitar kita, Tuhan bisa gunakan untuk mengasihi kita. Sehingga itu tidak diisi oleh si jahat dengan membawa kita di dalam kejatuhan, betul? Yang terakhir saudara-saudara, belajar merasakan kasih yang nyata, ngerasain. Ya, saya ngerasain sekarang, oh ya seneng loh, saya bilang thank you ya. Udah bilang itu adem banget saudara-saudara ya. Mungkin bersyukur juga dia sekolah di STT Reform Muda Belajar Konseling ya. Katanya praktek, wah jadi saya ini ternyata pasien yang diprakteki saudara-saudara. Yang kedua melatih kepekaan, gak cuma itu, kalau kita peka, kita akan peka sama sesama. Karena kita udah peka sama diri kita. Awareness. Ketika saya belajar embodiment, saya harus peka dengan tubuh saya, kalau sakit gimana, kalau down gimana, kalau keluar gimana. Terus setelah itu, step selanjutnya saya harus peka sama orang. Jadi saya harus lihat orang ketika saya senyum, ekspresi dia senyum gimana. Saya lihat ketika sebelum saya senyum, dia bete karena kerja gimana. Saya tanya gimana keadaannya, saya harus melihat setiap goresan-goresan wajahnya dan apa yang saya rasakan ketika dia senyum sama saya. Konsen dan kepekaan terhadap sesama juga bisa dilatih. Ya, karena ayat tadi, kepekaan terhadap Tuhan, peka terhadap Tuhan, gak mau kita menyakiti diri, Tuhan gak mau nyakitin kita sesama. Maka kita perlu tahu apa yang menyakiti diri kita sehingga kita tidak mau orang lain tersakiti dengan kita, saudara-saudara. Dan lebih dalam lagi, ternyata orang lain punya sakit yang berbeda, yang kita pikir itu tidak menyakiti, ternyata menyakiti. Dan kita bisa tanya, apa yang membuat kamu bisa merasa dicintai dan tidak tersakiti. Dan itulah pentingnya di dalam sebuah praktek menjaga kesakralan keluarga kita. Ada teman kita yang butuh pujian, ada teman kita yang tidak butuh pujian karena dia luka dengan pujian. Karena setelah pujian, iya kamu harusnya bagus, tapi papa percaya kamu bisa lebih bagus. Jadi dia sudah curiga dengan kata-kata pujian, saudara-saudara. Jadi ada yang begitu, jadi jangan puji orang itu. Ya, saudara-saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Bagaimana membangun kepekaan. Sebelum kita mengalami, saya akan bacakan sebuah kisah. Ini Samko ya, saya baca seminggu saudara-saudara beberapa tahun lalu. Samko ya, ini namanya Kwan Kong yang disembah sebagai dewa Kwan Kong. Di dalam ceritanya seperti ini. Cao Cao itu musuhnya Samko. Dan Cao Cao berhasil menangkap Samko. Dan Cao Cao tahu 3 saudara itu kan Liu Bei, Kwan Kong, sama siapa lagi? Zhuge Liang, satu lagi siapa ya?
Wah kalian lebih ya, Changfei. Saudara, 4 saudara itu sangat akrab sebagai sebuah keluarga. Ternyata Cao Chong ngerti ini jenderal yang gak pinter-pinter banget, tapi kalau perang jagoan. Maka ketika ditangkap dan istri-istrinya Liu Bei ditangkap bareng sama Samko, Cao Chong sengaja menaruh Samko tinggal serumah sama kakak iparnya selama 12 tahun. Dan luar biasa, selama 12 tahun Quan Kong berhasil menjaga norma susila. Manusia adalah makhluk yang berperasaan. Orang yang tinggal bersama selama 12 tahun pasti ada perasaan, namun Quan Kong bisa menjaga kesucian. Saudara, kisah-kisah orang bisa membantu kita juga, betul? Ketika kita mendengar cerita orang di sekitar kita, kita bisa membantu untuk kita bisa setia. Ketika kita mendengar keluarga-keluarga yang setia hancur yang seperti apa, kita mau dan belajar untuk tidak seperti itu. Makanya Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah yang menyentuh hati. Cuma sayangnya orang Kristen, kembali orang Kristen selalu menafsirkan dengan hukum tidak hukum, hukum tidak hukum. Tidak pernah membuat cerita itu indah yang sampai aduh kayak nonton Korea, iya gue gak mau kayak dia gitu loh. Padahal Alkitab itu story. He gave us story. Kisah yang bisa menyentuh kita. Dan bayangkan saudara, kita baru dengar tersentuh. Kalau ternyata kita lihat itu menjadi pengalaman tubuh kita. Begitu itu adalah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan pengampunan. Kekuatan kasih. Kekuatan penerimaan. Sehingga kita bisa menghidupi sacredness of family. Family secara kecil, family secara besar. Saya ingin kita mendengar satu pujian. Fani akan bantu saya menyanyikan satu pujian. Ketika mempersiapkan ini malam itu saya dapat satu lagu saudara-saudara. Ada teksnya di depan. Nanti setelah itu singer worship leader boleh bantu saya nyanyi. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours. I believe. Teman-teman, saya tertarik dengan teksnya. Nggak ada teksnya ya? Nggak ada, nggak apa-apa. You say I am loved when I can feel a thing. 6. Jadi satu kondisi nggak bisa ngerasain cinta. Ternyata Tuhan ngomong, aku cinta kamu.
Dan kita mulai merasakan cinta itu. You say I am strong when I think I am weak. Saya berpikir saya kuat. Ternyata saya lemah. Aku gak kuat Tuhan. Udah kuat sih. Tuhan bilang kuat. Dan di situ saya bisa menerima kasih Tuhan. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. Jadi sebetulnya kita melihat setiap hukum Tuhan adalah untuk mencintai kita. Dan kita bisa datang dengan sebuah kerinduan kejujuran. Kita butuh dicintai sehingga kita tahu hal yang kita suka, hal yang kita tidak suka. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan anak kita mulai lihat waktu dulu saya jadi anak, saya gak suka kayak apa ya, saya suka seperti apa. Dan kita mulai mengasihi dengan sebuah cara yang baru. Bukan hukuman dan tidak hukuman, tapi dari kasih kepada Tuhan, kasih sesama dan diri. Mari kita tundukkan kepala kita. Teman-teman, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita boleh jujur. Kalau boleh, kita boleh jujur mengatakan satu hal yang kita sebetulnya butuhkan dari orang lain, orang yang sekitar kita, anak, istri, keluarga, orang tua. Kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ternyata aku butuh penghargaan. Tuhan, ternyata aku butuh pengakuan. Tuhan, ternyata aku butuh kehadiran. Ternyata aku butuh dicintai. Sehingga kita tahu kelemahan kita, unconscious desire kita. Dan setelah ini kita juga bisa berpikir, kita mungkin pernah berbahagia dengan itu. Ketika kita tidak diakui kebutuhan kita, tapi ternyata ada Tuhan kirimkan. Mungkin orang tua kita atau sahabat kita, pasangan kita pernah appreciate orang di gereja. Dan kita bersyukur, Tuhan ternyata mungkin aku tidak dapat dari orang yang kuharapkan, tapi ternyata aku dapat banyak hal. Ternyata itu bisa diisi oleh saudara-saudaraku secara sehat. Terima kasih Tuhan. Kita bisa peka, kita tahu kebutuhan kita tahu peka, ternyata kita nggak enam, kita lihat. Ternyata dalam perjalanan bertahun-tahun ada orang yang bisa melihat dan mengisi kebutuhan kita. Dan kita bersyukur sehingga kebutuhan itu tidak dicari di tempat yang salah. Dengan perselingkuhan, dengan perzinahan, dengan pencapaian. Tapi kebutuhan itu dicari di dalam Kristus, di dalam persaudaraan, di dalam keluarga yang Tuhan berikan. Dan marilah kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan untuk juga boleh mengisi desire teman-teman. Untuk mereka bisa merasakan cinta Tuhan melalui kehidupanku. Tuhan, inilah firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biarlah kami boleh melihat isi hati Tuhan ketika menyampaikan firman itu. Biarlah kami boleh terbuka dengan segala kelemahan kami. Mungkin tidak mengumbar secara publik kepada 1-2 orang yang kami percaya, kami bisa jujur ngomong sama mereka. Ternyata kami butuh hal tertentu, kami pikir oke, ternyata kami tidak oke. Dan kami bersyukur ketika orang-orang itu mengasihi kami. Dan tapi juga kami mau Tuhan hadir kepada orang lain untuk juga memperlakukan mereka seperti kami mau diperlakukan. Bahkan memperlakukan mereka seperti mereka ingin diperlakukan. Dan kami bisa memperhatikan pasangan, orang tua, anak kami, saudara kami dengan cinta yang sama. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.